pohon. Itu Kisah Para Rasul 5 nomor 30. Begitu juga Kisah Para Rasul 10 nomor 39, jelas dikatakan bahwa kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Yesus dan menggantung dia pada sebuah pohon. Nah, ini terjemahan yang lebih tua. Ya, terkait dengan apakah ini betul-betul sesuai dengan original teks pada awal mula kemudian penulisan dalam bahasa Yunani ataupun tidak. Namun kita memahami bahwasanya ada kata yang jelas dalam bahasa Yunani yang kemudian dikatakan sulon yang artinya pohon, maka sangat kuat indikasi itu bahwa Yesus itu yang dikatakan salib adalah simbol kebenaran. Ternyata Yesus itu matinya digantung di pohon. Ya, apakah pohonnya itu berbentuk salib? Ya, kita tidak mengatakan yang pasti seperti itu. Yang jelas Yesus ini dikatakan di dalam terjemahan yang lebih tua bahwa Yesus itu digantungnya di atas pohon. Nah, kalau kemudian nanti pohonnya mau diterjemahkan sebagai salib atau apapun itu, maka kita akan merujuk kepada sejarah penyaliban itu sendiri. Nah, orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi, bahkan orang Mesir, dan juga orang India, melakukan penghukuman sama seperti yang dilakukan oleh tentara Romawi atau kekaisaran Romawi yang mana Yesus di sana itu mereka salibkan. Menurut pemahaman yang ada muncul kemudian di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Nah, namun kemudian cara ini tidak dianut prosesi penyaliban, prosesi penebusan yang dilakukan kemudian oleh terjemahan lama. Karena yang dilakukan oleh terjemahan lama itu bukan penyaliban, tetapi penyembelihan. Penyembelihan di mana korban penebusan dosa itu jelas tidak digantung di atas tiang salib. Nah, inilah yang kemudian menjadi pokok pembahasan kita, karena salib menyalibkan ini, kalau kita lihat dari sejarah kemunculan daripada hukuman salib dan juga lambang salib atau simbol salib, itu arahnya kepada ajaran paganisme. Seperti misalnya bagaimana pengikut Tammuz, ya, yang ada di Kasdim Mesir, mereka itu kemudian menjadikan simbol salib itu adalah simbol dewa Romawi, Mitras, Atis, dan juga di Sumeria, di mana mereka menjadikan lambang salib itu biasa mereka goreskan atau tuliskan di dahi-dahi mereka. Nah, ini melambangkan bahwa apa yang dijadikan sebagai acuan teman Kristen hari ini, para pengikut paganisme itu sudah melakukannya terlebih dahulu. Jadi, kalau dikatakan simbol salib itu adalah merupakan sesuatu hal yang punya makna tertentu, maka yang sebenarnya kalau kita mengacu kepada histori yang ada, ya, itu sangat jelas bahwa simbol salib atau prosesi penyaliban itu adalah cara-cara atau simbol-simbol yang dilakukan oleh mereka yang kita katakan sebagai penganut ajaran paganisme. Nah, itu yang ingin saya katakan kepada Bapak. Bahwasanya ketika dikatakan kebenaran daripada simbol salib itu adalah merupakan suatu simbol keselamatan, maka artinya kita akan merujuk kepada sesuatu yang berbaur paganisme. Akan menjadi kemudian sesuatu yang harus kita jujur mengakui, simbol salib itu adalah simbol yang sudah diperkenalkan jauh sebelum Masehi, jauh sebelum Yesus itu ada. Nah, ini mungkin sebagai bahan untuk kita kemudian kerucutkan ke depannya dalam dialog ini, bahwasanya kalau Yesus itu disalib kemudian, maka itu tidak berkesesuaian dengan cara-cara atau budaya orang-orang Yahudi di dalam melakukan prosesi pengorbanan. Itu satu. Kedua, orang-orang Yahudi itu mengorbankan hewan, sementara Yesus ketika datang juga kepada Bani Israel, mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang seangkatan dia, untuk melakukan korban seperti korban yang dilakukan oleh Nabi Musa,
sebagaimana yang tertulis dalam Matius 8 nomor 4. Nah, maka oleh karena itulah kemudian kalau Yesus ini kemudian diberlakukan hal yang diimani oleh teman-teman Kristen, maka pertanyaannya dari mana simbol salib ini atau hukuman penyaliban ini bermuara? Apakah dari tradisi Musa atau dari tradisi ajaran pagan? Silakan, Pak. Iya. Jadi saya tidak tahu Saudara Suma memahami salib itu di segi apa? Apakah karena palang itu atau maknanya itu? Jadi salib itu sebetulnya hanya mengantar Yesus kepada satu kematian. Tetapi yang dimaksud salib itu seperti yang dikatakan di dalam Lukas 14 atau di dalam Matius 10 dikatakan ya di Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi Yesus sudah mengatakan terlebih dahulu bahwa orang yang mengikut, orang yang layak bagi Yesus itu adalah orang yang harus memikul salibnya dan mengikut Yesus. Nah, salib itu sudah dikatakan terlebih dahulu sebelum dia disalib. Jadi makna salib itu diimani oleh orang Kristen yaitu penderitaan. Salib itu adalah lambang atau simbol dari penderitaan. Jadi bukan karena dia disalib, tangan diangkat, kaki dipaku, itu hanya satu proses di mana dia harus mati. Tapi simbol salib itu yaitu penderitaan. Dia menderita, kalau Yesus menderita berarti pengikutnya harus menderita. Dan itu sudah dilakukan oleh murid-murid termasuk Petrus, Paulus, mereka disalib, bahkan Petrus dia salib kepala di bawah. Nah, oleh sebab itu sebetulnya makna dari salib itu yaitu penderitaan. Jadi setiap orang yang percaya Yesus dia harus memikul salib, dia harus menderita. Menderita karena apa? Karena nama Yesus. Nah, itu terjadi di Timur Tengah sana, banyak orang-orang yang menderita karena nama Yesus. Karena percaya Yesus mereka dianiaya, bahkan dibunuh. Nah, itulah salib. Nah, itulah makna salib. Bukan karena salib itu kebenaran itu salib, bukan. Kebenaran itu makna salib itu adalah satu penderitaan, sebagaimana orang-orang percaya ya yang kita lihat banyak yang menderita karena orang percaya Yesus. Jangan di Timur Tengah, Indonesia kebanyakan begitu. Banyak yang menderita karena nama Yesus. Nah, itu yang dimaksud salib. Jadi konsep salib itu bukan karena Yesus disalib di palang atau di apa, itu mengantar dia di dalam satu kematian. Nah, itu karena itu sebabnya dia menderita di kayu salib. Jadi itu makna salib sebetulnya. Nah, makanya saya katakan kebenaran seperti dikatakan tadi, kebenaran konsep salib itu yaitu dia harus memikul salib setiap hari. Nah, di situ sudah dikatakan dia harus memikul setiap hari dan mengikut aku, kata Yesus. Nah, memikul salib setiap hari itu bukan berarti kita ambil palang dan berjalan dan supaya kita digantung di sana. Tapi makna dari memikul salib itu ialah kita harus menderita. Seperti saya sudah katakan tadi, menderita karena nama Yesus. Nah, itu sudah banyak terjadi. Nah, itu konsep ya. Konsep penyaliban bukan karena palang salib itu adalah kebenaran, bukan. Yang kebenaran itu maksudnya ialah yang saya sudah katakan tadi, ya syarat untuk mengikuti Yesus harus pikul salib. Itulah makna dari salib. Makanya salib saya katakan adalah satu kebenaran.
Karena kalau orang tidak memikul salib, berarti dia tidak layak bagi Yesus, maka tidak ada kebenaran di dalam orang itu. Mungkin demikian. Iya, jadi gini Pak, kalau Bapak tadi mengatakan bahwasanya salib itu mengantar Yesus kepada kematian. Nah, ini berarti kita masuk ke dalam konsep. Nah, kalau berbicara mengenai konsep salib, keselamatan, dan seterusnya, kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi misalnya, adanya beberapa nabi, bahkan hampir semua nabi yang tertulis ceritanya di dalam kitabnya orang Kristen, teman-teman Kristen, khususnya di Perjanjian Lama, itu mereka diceritakan bahwa nabi-nabi ini adalah pelaku dosa besar, persinahan, penipuan, menyembah berhala dan seterusnya. Nah, kemudian cara mereka melakukan penebusan dosa itu tidak ada yang mencontohkan kemudian menebus dosa mereka itu dengan cara menyalib binatang. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita melihat dari sisi lain di Perjanjian Lama, orang-orang sebelum lahirnya Yesus, para nabi yang muncul kemudian sebelum Yesus, itu tertulis dalam Perjanjian Lama sebagai orang-orang zaman Taurat. Mereka ini mengenal ajaran keselamatan. Dan keselamatan yang mereka perkenalkan kemudian adalah mempercayai bahwa Tuhan itu hanya satu. Allah itulah Tuhan satu-satunya. Sebagai juru selamat satu-satunya. Dan sebagai penebus satu-satunya. Meskipun ada hewan sebagai penebus dosa. Tapi pada prinsipnya itu hanya merupakan prosesi amalan yang dipraktekkan oleh orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat untuk melakukan penebusan terhadap binatang. Dan binatang ini tidak mereka anggap Tuhan. Mereka anggap binatang ini hanya sebagai penebus dosa. Contoh misalnya di dalam Yesaya 45 nomor 21. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada ilah selain daripadaku. Akulah ilah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Juga diterangkan di dalam Yesaya 49 nomor 26. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Nah, padahal pada masa itu, ya, penebus dosa itu adalah lembu, domba, kambing. Tapi mereka tidak disebut sebagai penebus dosa. Kematian mereka sebagai penebus dosa tidak disebut sebagai penebus dosa. Dan mereka tidak pernah disebut sebagai juru selamat. Mereka tidak pernah disebut sebagai Tuhan. Tetap saja Tuhan itu adalah juru selamat itu sendiri. Meskipun pada faktanya yang menebus dan menghapus dosa mereka adalah darah yang ditumpahkan dari pengorbanan binatang. Hosea 13 nomor 4 misalnya. Aku adalah Tuhan, ilahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal ilah lain kecuali aku. Dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, ini yang kemudian ingin saya katakan bahwa konsep salib ini asalnya dari mana? Kok tiba-tiba ada manusia yang disalibkan lalu kemudian dianggap itu adalah Tuhan? Sementara Perjanjian Lama ada juga pengorbanan, ada juga penebusan, ada juga juru selamat, ada juga penghapus dosa, dan mereka mati tidak disalibkan. Kemudian mereka bukan dari jenis manusia. Mereka adalah hewan. Nah ini Pak yang kemudian ingin saya katakan kepada teman-teman semuanya. Contoh, seperti di dalam, sedikit lagi Pak ya, dalam Yehezkiel 18 yang sering sekali saya bawa pada saat saya berdialog. Di dalam Yehezkiel 18 nomor 20 dikatakan gini, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Nomor 21, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala yang dilakukannya dan berpegang kembali kepada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup dan ia tidak akan mati. Itu orang fasik, Pak. Orang pendosa. Ketika dia bertobat kembali kepada hukum Tuhan, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Nomor 22, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap Tuhan.
ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Jadi tidak ada penebusan dari Yesus pun. Orang-orang yang durhaka tadinya, orang berbuat fasik tadinya, kemudian ketika dia bertaubat, Tuhan tidak ingat-ingat lagi dosanya. Nomor 23, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikian firman Tuhan Elah, bukankah kepada pertobatan supaya ia hidup? Nah, artinya, agar manusia itu memperoleh hidup yang kekal, maka mereka dituntut untuk bertaubat, Pak. Bukan melakukan konsep penebusan dosa seperti yang diajarkan oleh Kristen. Nah, sedikit lagi. Dari penelusuran saya terhadap Bible-nya Bapak, ternyata dari sejak zaman Adam hingga zaman sebelum kelahiran Yesus, tidak ada seorang pun yang menerima pengajaran dari para nabi dan orang-orang suci, orang-orang alim mereka, tentang adanya dosa warisan dan adanya keharusan untuk menebusnya. Begitu juga pada masa mulai lahirnya Yesus dan dakwah Yesus. Ajaran doktrin penebusan dosa itu jelas adalah merupakan sinkretisme penggabungan dari ajaran orang-orang paganisme penyembah berhala dengan peristiwa-peristiwa penyaliban yang terjadi terhadap orang yang kemudian dikatakan bernama Yesus. Inilah makanya kita menggunakan tema ini karena salib di dalam konsep Yudaism itu tidak dikenal, Pak. Silakan. Ya. Jadi saya sudah tidak mendengar semua apa yang Saudara Suma katakan tadi terlalu panjang, karena kenapa di dalam Yesaya ya Yesaya 44 baik 43 dan 44 di sana Tuhan penebus Israel ya. Jadi Yesaya ini adalah satu nabi yang memberikan satu pemberitahuan di mana Israel akan dipulihkan. Nah, jadi Tuhan datang kepada Yesaya untuk memberitahukan kepada bangsa Israel di mana ada kabar gembira bahwa Tuhan akan menebus Israel. Nah, kalau kita baca ya di Yesaya 44 di mana ayat 22, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Ya, bersorak-soraklah hai langit sebab Tuhan telah bertindak, bersorak-soraklah hai rahim bumi, bergembira dengan sorak-sorak gunung serta dan seterusnya. Jadi di sini bahwa penebusan itu apa arti penebusan? Penebusan itu artinya ya dia menebus semua dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umat Israel. Dengan cara apa? Ya tentunya dengan cara dia harus dikorbankan. Dikorbankan, maka itulah yang disebut penebusan. Jadi kalau penebusan tanpa pengorbanan itu bukan penebusan namanya. Di dalam Alkitab ya, dalam Alkitab itu harus ada, kalau namanya penebusan itu ada korban. Nah, Yesus dikorbankan di dalam perjanjian baru itu yang sudah digenapi bahwa dia mati dan dia disalibkan. Nah, itulah satu pengorbanan. Jadi kita bukan mengatakan bahwa salib itu tidak benar. Justru melalui salib itulah sebagai tanda di mana dia sudah berkorban untuk menebus segala pemberontakan ya bagi orang Israel khususnya. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa pentingnya kita memahami bahwa makna salib itu adalah di mana orang yang percaya kepada Yesus telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Nah, itu mungkin saudara Suma tidak paham tentang hal itu. Karena
berbicara tentang pengorbanan itu adalah satu di mana Yesus akan menebus segala dosa-dosa manusia. Nah, jadi saya kira tidak ada yang salah, cuma saudara semua tidak memahami tentang apa arti makna dari penyalipan itu. Sebab saudara semua hanya melihat Yesus disalib dengan cara ini. Sebetulnya itu tidak terlalu penting bagi kami sebagai orang yang percaya, sebab kami hanya ingin diselamatkan melalui pengorbanannya. Ya, itulah yang dimaksud dengan salib. Jadi saya kira hanya itu saja mungkin. Ya, baik Pak, baik. Jadi gini Pak, tadi ketika saya membawa perjanjian lama, saya ceritakan bahwa perjanjian lama itu banyak menceritakan tentang perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Bahkan sampai putus asanya kemudian, ya Tuhan menyesal menciptakan manusia itu. Tetapi ada cara pertama yang dilakukan oleh Tuhan menurut kitab saudara. Yang pertama itu dihapuskan manusia itu. Yang kedua, mereka dituntun kemudian untuk melakukan penebusan dosa dengan cara bertaubat. Pertobatan, Pak. Tadi dalilnya saya sudah bacakan kepada Bapak. Yehezkiel 18 nomor 20. Bagaimana kemudian Allah sangat mencintai orang yang bertaubat. Kemudian Yesus juga mengajarkan, menekankan ajaran pertobatan. Bertobat, dan bertobat. Lagi-lagi, di dalam prosesi penebusan dosa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dalam perjanjian lama, mereka menebusnya dengan cara hewan. Hewan yang dikurbankan. Dan hewan ini tidak ada satupun yang mereka salib. Tidak ada satupun yang mereka salib. Ya, itu yang pertama, itu yang kedua. Kemudian, ketika Bapak mengatakan bahwa itu tidak penting bagi kami, Yesus itu disalib dengan cara apa? Karena Yesus itu disalib hanya untuk mengantar Yesus kepada kematian. Orang-orang Yahudi, Pak, hidup di bawah hukum Taurat, mereka tidak pernah diajarkan bahwa penebusan dosa itu dengan cara menumpahkan darah manusia di atas tiang salib. Tidak ada data di dalam pengajaran orang-orang Yahudi kemudian yang mengatakan bahwa penebusan dosa itu kudu dengan darah manusia, apalagi darah Tuhan mereka. Karena itulah kemudian munculnya konsep penyaliban dengan mengorbankan manusia itu muncul di Kristen, tidak muncul di ajaran Yudaism. Ini pertanyaan besar ini. Kenapa kemudian di pengajaran orang Yahudi abad pertama tidak ada kemudian yang memproklamirkan bahwa penebusan dosa itu dengan darah manusia? Munculnya nanti di kitabnya teman Kristen itu pun ya dituliskan untuk orang-orang non-Yahudi, mereka yang hidup bukan di bawah penganut hukum Taurat. Nah, kalau dikatakan bahwa dari mana konsep keselamatan atau penebusan dosa atau penyaliban yang diterima kemudian oleh gereja, itu disebab apa? Itu bermula dari adanya konsep penyelamatan manusia melalui kematian atau melalui penyaliban Yesus, melalui darah Yesus. Sementara Yesus sendiri mengajarkan mengorbankan darah hewan. Matius 8 nomor 5. Nomor 4. Di situ Yesus sudah ada. Mereka diminta oleh Yesus untuk mempraktekkan cara penebusan dosa dengan pengorbanan hewan menurut hukum Musa, bukan menurut hukum Paulus. Kalau hukum Paulus di dalam Roma 5 nomor 12 itu sangat jelas. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut itu ada, begitulah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ini konsep, Pak, yang dijajakan oleh Paulus. Sementara kalau kita melihat di dalam apa yang saya torehkan tadi dalam Yehezkiel 18, bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak-anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Artinya bahwa
Yang diajarkan Paulus ini adalah konsep yang diterima dari luar pengajaran Yesus, dari luar pengajaran para nabi. Nah, lalu kemudian ketika Bapak mengatakan ya salib itu mengantar Yesus kepada kematian, saya tekankan Pak, biar saya tidak terlalu panjang. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan begini, bahwa bukan duta, bukan utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Mereka di sini adalah Bani Israel. Dialah yang menembus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Nah, yang dimaksud di sini bukan duta, bukan utusan. Saya punya pertanyaan kepada Bapak. Yang mati di atas tiang salib itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Kalau dia adalah Tuhan itu sendiri, maka bagaimana dengan pernyataan di dalam kitabnya orang Yahudi? Di dalam Yesaya 32 nomor 39. Tuhan yang benar itu adalah maha menghidupkan, maha mematikan. Tidak pernah mati, tetapi dia hidup selama-lamanya. Itu gimana itu Pak? Ternyata yang disalib itu adalah Tuhan. Atau kalau yang disalib itu adalah utusan, saya katakan penyaliban itu gugur. Karena kenapa? Kalau penyaliban dianggap penghapusan dosa agar manusia itu terselamatkan, maka yang menyelamatkan itu, kata Tuhan di dalam Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan. Nah, coba Bapak urai, ya sebelum saya masuk ke dalam konsep Al-Quran, coba Bapak urai dulu bahwa apakah yang disalib di tiang ini, di pohon ini, itu Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Halo, halo. Ya, halo. Ya, kenapa Pak Joni? Ya, saya bisa jawabnya. Bagaimana Pak Gembala? Apa bisa ya, silakan. Ya. Karena saya tidak konsentrasi. Ya. Sebab saya sebetulnya saya hanya saya didadak. Jadi begini, sebelum saya serahkan kepada Bapak Joni, saya menjelaskan dulu sedikit saja. Ya, sebelum saya serahkan kepada Bapak Joni ya, cara Tuhan di dalam Alkitab itu ada beberapa cara Tuhan menyelamatkan, ya. Karena di zaman kejadian, seperti Saudara Suma mengatakan bahwa Tuhan menghukum manusia yang pertama itu ada cara-cara Tuhan juga sebelum Tuhan membinasakan semua manusia itu karena mereka tidak bertobat. Memang itu ada cara Tuhan tersendiri. Dan itu belum ada yang namanya orang belum terlalu seperti di zaman Taurat itu orang Israel sudah banyak mengenal Tuhan. Nah, di zaman perjanjian lama di Taurat itu orang Israel itu mereka diberikan satu hukum di mana cara Tuhan itu supaya harus menyembelih hewan, dan itu cara Tuhan supaya bagaimana orang harus ditebus, supaya orang harus diselamatkan dengan cara harus menyembelih hewan dan darahnya itu yang dicurahkan itu. Jadi cara Tuhan itu berbeda-beda. Tetapi di zaman perjanjian baru, itu cara Tuhan dia datang untuk menebus manusia dengan cara dia harus mati di salib. Ya. Jadi kalau Saudara Suma mengatakan siapa yang mati di salib itu, apakah Tuhan atau manusia? Nah, Saudara Suma sudah tahu bahwa Yesus itu adalah manusia 100%. Sudah tahu kan? Tapi dia juga bisa Tuhan 100% karena dia adalah penguasa. Cuma waktu Yesus dia disalibkan, ya, ketuhanan dia itu dia keluar. Karena waktu dia mengatakan Eloi Eloi lama sama tadi, berarti dia itu kuasanya sudah tidak ada di dalam dia.
Karena kalau Yesus, kuasa Yesus, keilahian Yesus tetap ada di dalam dia tidak akan Yesus tidak akan mati. Kenapa? Karena dia bisa membangkitkan orang mati kok. Tapi kenapa dia harus keluar dari tubuh Kristus, dari dirinya sendiri itu, supaya misi keselamatan berhasil, supaya dia sesuai dengan nubuatan di dalam Mazmur bahwa dia harus menderita, ya, dia harus mati di salib. Tidak dikatakan di salib, tapi dia harus mati. Nah, karena itulah saya katakan bahwa konsep di dalam keselamatan dalam Alkitab itu ada cara Tuhan, di mana Tuhan menyelamatkan dengan cara dia sendiri. Ya, jadi mungkin itu saja dulu. Saya serahkan kepada kepada Bapak Joni untuk menjelaskan selanjutnya, karena saya memang tidak ada persiapan untuk ini karena mendadak ya, saudara semua ya. Ya, jadi saya serahkan kepada Bapak Joni untuk menjelaskan lebih. Silakan. Karena saya ini lagi itu ya. Ya, terima kasih Pak Juma. Halo Pak Juma. Ya, silakan Pak Joni. Boleh saya menjelaskannya. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu nih bisa ikut dalam diskusi ini. Iya, silakan Pak. Jadi saya senang sekali. Jadi begini, saya nambahin Pak Gembala tadi ya, saya enggak tahu Pak Gembala dari mana nih. Iya. Jadi begini, jadi mulai manusia yang pertama, yaitu Adam, ya, sampai dengan manusia yang terakhir, ya, saya ulangi, manusia yang pertama Adam, sampai nanti di muka bumi ini, manusia yang terakhir kita tidak tahu siapa, itu semua diselamatkan melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu konsepnya. Mulai Adam, Musa, Nuh, sampai manusia yang terakhir, itu diselamatkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun, tidak ada seorang pun manusia yang dapat selamat kalau tidak melalui aku. Nah, ini konsisten. Ini menunjukkan bahwa Allah itu konsisten. Kalau tadi Pak Gembala ya ngomong tadi Pak Gembala bilang beda, enggak ada beda, sama. Bahwa manusia diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, ada banyak pengkhotbah dan penginjil, bahkan gembala, itu tidak mengerti bagaimana manusia yang ada sebelum Tuhan Yesus datang itu bagaimana diselamatkan. Nah, kalau mereka mungkin tahu juga bahwa di perjanjian baru, seperti Pak Suma bilang tadi, itu atas kematian Tuhan Yesus manusia diselamatkan. Artinya, dosa itu diselesaikan dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu sudah dinubuatkan sejak awal, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu Tuhan sudah janji. Tuhan berjanji bahwa nanti kira-kira 1,5 milenium kemudian Tuhan Yesus datang. Nah, itu janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa akan dosa Adam dan selanjutnya manusia akan ditebus oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, itu janji Tuhan. Nah, sambil menunggu kedatangan penggenapan nubuat itu, penggenapan janji Tuhan, sambil menunggu itu, Tuhan memerintahkan itu melakukan simbolistik namanya, melambangkan simbol yang melambangkan Yesus yang mati di kayu salib, yaitu dengan mengambil domba yang tak bercacat celah, kemudian dia ditaruh di atas meja, di mezbah, disembelih sambil mengaku dosa. Ini penebusan dosa. Nanti bisa dilihat di kitab-kitab
kitab-kitab Musa itu ada korban penghapus dosa. Nah, sampai kemudian kita bisa baca ketika Nuh setelah membuka tapal baterainya, dia langsung mengambil domba disembelih. Nah, ini mengingat akan janji Tuhan. Nuh tahu bahwa itu ada janji Tuhan itu untuk mengingatnya ambil domba sembelih. Itu untuk mengingat akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia 1.500 tahun kemudian atau lebih, ya kan? Nah, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, Yohanes kan sudah mendeklarasikan kepada bangsa Israel, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, Tuhan Yesus itu anak domba Allah. Domba yang mana? Domba yang udah disembelih jutaan ekor mungkin pada waktu-waktu ketika dimulai Kain dan Habel. Kain mempersembahkan tumbuh-tumbuhan, tetapi Habel mempersembahkan domba. Domba ini melambangkan Yesus yang mati di kayu salib. Nah, ini janji Tuhan. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23, kenapa mesti Tuhan Yesus yang dihukum mati di kayu salib? Sebab untuk menyelesaikan dosa tidak bisa dengan amal ibadah, sedekah, perbuatan baik. Nggak bisa. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan penghukuman. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, Yesuslah yang dihukumkan. Yesus itu siapa? Yaitu Allah sendiri yang dalam kesetaraannya tidak memperhitungkan kesetaraannya. Dia menjadi manusia. Supaya yang dikorbankan itu tak bercacat celah. Siapa yang tidak bercacat celah? Malaikat saja bercacat celah. Malaikat. Apalagi nabi kan? Nah, maka satu-satunya yang tak bercacat celah yaitu hanya Tuhan. Nah, dalam kemahakuasaannya Tuhan menjadi manusia supaya dosa itu dihukumkan. Yesuslah yang dihukumkan. Nah, oleh sebab itulah umat Kristen itu percaya bahwa dengan mengimani dan percaya bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu dihukumkan untuk menyelesaikan dosa umat manusia, maka terbukalah jalan untuk masuk ke dalam surga. Jadi dengan iman seperti itulah yang Alkitab sampaikan, Alkitab jelaskan tidak ada jalan lain. Dengan amal ibadah, sedekah, perbuatan baik, kesolehan, tidak bisa. Sebab dosa hanya bisa diselesaikan dengan penghukuman. Nah, yang tadinya manusia kita ini berdosa, tetapi Yesuslah yang menanggungnya. Jadi manusia yang ada saat ini terbuka jalan untuk menggapai Tuhan dengan mempercaya bahwa Tuhan Yesus yang dihukumkan mati di kayu salib itu untuk menyelesaikan semua dosa manusia. Jadi konsisten. Adam sampai manusia yang terakhir itu selamat dengan salib gitu, dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Adam percaya bahwa nanti ada yang menyelamatkannya. Nah, saat ini saya dan Pak Gembala dan Pak Juma bisa selamat kalau percaya bahwa Yesus yang sudah datang, yang dihukumkan itu menyelesaikan dosa umat manusia. Adam dan Nabi Musa, Nabi Nuh, itu percaya Yesus yang akan datang. Jadi dia klop, jadi dia konsisten. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun. Artinya tidak ada manusia yang bisa selamat tanpa percaya kepada Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Demikian Pak Juma, ini penjelasan singkat. Iya. Butuh Ya, waktu baik juga. Pak. Gitu ya. Baik Pak. Jadi Oke. itulah penjelasan. Saya Boleh. jemaat biasa saja. Saya Oke. bukan gembala, saya bukan teolog, saya jemaat biasa. Tetapi Alkitab yang kami imani adalah
satu-satunya firman Tuhan. Nah, banyak kitab di dunia ini, tetapi kami mesti meyakini bahwa Alkitablah satu-satunya firman Tuhan. Di luar Alkitab bukan firman Tuhan. Nah, begitu Pak Juma. Oke, Demikian baik. Pak Juma, terima kasih. Baik. Sebelum Pak Joni saya ingin tanya, Bapak dapat link MMCI ini dari mana ya? Ya di YouTube ini lah Pak, di YouTube. Oh, di YouTube. Baik, baik. Jadi gini Pak, saya sedikit ingin menanggapi paparan-paparan Bapak. Jadi paparan Bapak itu sangat menarik kalau jemaatnya itu adalah orang Kristen semua. Sangat disayangkan karena Bapak menjelaskan itu di depan saya. Saya ini adalah orang yang selalu dikatakan oleh apologet Kristen itu orang yang selalu memelintir Bible. Nah sekarang gini Pak, kita buktikan aja apakah yang Bapak paparkan ini sesuai dengan data yang ada di kitab Bapak atau itu semata-mata adalah dogma, doktrin untuk mengenakan di kuping supaya orang itu tidak menyembah Tuhan yang benar. Apa yang Bapak uraikan tidak ada yang sampai kepada Bapak tanpa melalui aku, ya. Itu benar. Pada masa itu Al-Qur'an juga menerangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun Yahudi ahli kitab kecuali akan beriman kepada Yesus sebelum orang Yahudi ini kemudian sampai kepada kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Yesus itu akan menjadi saksi terhadap ahli kitab. Nah, sekarang begini, sangat menarik apa yang Bapak uraikan. Kalau orang yang tidak mengkaji lebih dalam secara teliti Bible, ya bisa saja Bapak dipercayai. Sangat disayangkan bahwa keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus bukan penyaliban, Pak. Bukan penyaliban yang menjadi tolak ukur. Bahwasanya siapa yang percaya Yesus mati di tiang salib maka akan diselamatkan, itu adalah ajaran yang muncul belakangan, yang dihadiahkan untuk non-Yahudi. Tapi kalau ajaran Yesus yang sesungguhnya, Pak, boleh Bapak lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Keselamatan itu, dasar pijakannya adalah ucapan-ucapan Yesus. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, maka ia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Hakimnya adalah firman atau perkataan yang kukatakan kepadamu. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi yang menjadi alat ukur penghakiman Yesus nanti di akhir zaman itu adalah perkataan-perkataannya sendiri, bukan perkataan-perkataan orang lain. Nah, mari kita lihat apa perkataan Yesus tentang dirinya. Apakah dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Di mana Yesus katakan itu? Apakah dia datang untuk menumpahkan darahnya agar menebus dosa warisan? Itu di mana Yesus katakan itu? Dia justru mengatakan keselamatan itu, hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Nah, kita menurut Yesus harus mengenal dia sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Nah, sama dengan Pak Gembala tadi. Dikatakan bahwa Yesus itu utusan. Kalau Yesus itu utusan, maka dia bukan penentu keselamatan. Tapi dia adalah orang yang disetir. Dia adalah orang yang kemudian diperintahkan untuk menerima firman dan menyampaikan firman. Nah, coba kita munculkan satu materi, satu masalah, lalu kita putuskan bersama-sama. Sekarang begini. Di dalam konsep yang Bapak paparkan tadi, baik Pak Gembala maupun Pak Joni, keselamatan itu adalah percaya kepada Yesus. Bahwa dia adalah Tuhan yang datang dalam dunia untuk mati di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia. Sementara Pak, kalau Yesus itu adalah Tuhan, maka ketuhanannya itu sudah gugur. Kenapa? Karena dia mati. Sedangkan Tuhan itu adalah esensi yang kekal, hidup selama-lamanya. Ya. Yesaya 26 nomor 4. Itu sangat jelas dikatakan bahwasanya percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal.
Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah yang kekal? Ya, dia adalah raja yang kekal. Yeremia 10 nomor 10, Yesaya 40 nomor 28, Yesaya 26 nomor 4. Dan banyak lagi data-data dalam kitabnya orang Yahudi yang mengatakan Tuhan itu kekal. Kalau Tuhan itu kekal, maka dia tidak akan mungkin pernah mati meski hanya sedetik. Kejadian 21 nomor 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Nah, yang paling mendekati daripada konsep yang Anda ajarkan adalah konsep yang saya awali dari pembukaan tadi, bahwa penyaliban itu diambil bukan dari ajaran para nabi. Penyaliban itu diambil dari ajaran paganisme yang dianut oleh orang-orang terdahulu. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia, mati di atas tiang salib, maka pertanyaannya, yang mati ini manusia atau Tuhan? Kalau dia manusia, berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan tidak mungkin mati. Kenapa Yesus mati? Karena dia manusia. Nah, kalau dia manusia, berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena faktanya dia mati. Kalau dia mati, berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia mati karena dia manusia, berarti dia bukan Tuhan. Tidak ada jalan penyaliban itu menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Tidak ada. Makanya muncul pernyataan di dalam Roma 14 nomor 9, Yesus yang kau bunuh di atas tiang salib itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Nah tuh. Jadi kalau yang mati itu adalah Tuhan, tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Ya, mati itu hanya berlaku kepada makhluk, tidak berlaku kepada Tuhan. Berarti yang mati di atas tiang salib ini bukan Tuhan, tapi adalah manusia. Nah, kalau Yesus itu manusia yang mati di atas tiang salib, maka sekali lagi, mau mati sampai 1000 kali pun tidak akan merubah posisinya menjadi Tuhan. Jadi, saya sarankan tinggalkan menyembah sesuatu yang hanya gara-gara mati menjadi Tuhan. Karena Tuhan yang benar itu hidup kekal. Tidak mungkin kemudian dia bisa mati. Sekali lagi saya katakan, kalau Yesus itu mati dalam kodratnya sebagai manusia, maka dia bukan Tuhan. Kalau dia mati dalam kodratnya sebagai Tuhan, maka mustahil dia Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin mati. Demikian Pak, silakan. Iya, jadi begini Pak. Jadi banyak kitab, banyak agama di dunia ini yang memberi jalan bagaimana supaya dosa itu diselesaikan. Nah, disebabkan sifat Allah, sifat Tuhan itu adalah Maha Kudus, Maha Suci. Kesucian dan kekudusan Allah itu tidak bisa dihampiri dengan sekecil apapun dosa. Tidak bisa. Oleh sebab itu, oleh Alkitab, itu dosa itu hanya bisa diselesaikan dengan penghukuman. Ini titik poinnya dulu Pak Juma. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan penghukuman. Nah, kalau dosa diselesaikan dengan amal budi, sedekah, ibadah, nanti kita hitung-hitungkan tuh bagaimana. Itu panjang nanti ceritanya. Nah, oleh Alkitab, jalan satu-satunya itu dosa diselesaikan dengan penghukuman. Siapakah yang dihukum? Ya kan? Kan semestinya saya, Pak Gembala, Pak Juma dihukum. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, ini janji Tuhan. Dengan sifat Allah itulah makanya tidak ada yang bisa menebus dosa itu. Untuk menebus dosa itu dihukumkan dengan hukuman yang paling tinggi, yaitu hukuman mati. Nah, siapa yang mesti dihukum mati? Yang dihukum mati untuk itu adalah kodratnya Allah. Kan tadi saya bilang dalam kesetaraannya dengan Allah, dia tidak memperhitungkan kesetaraannya itu, tetapi dia menjadi manusia. Dengan tidak memperhitungkan kesetaraannya dengan Allah,
Allah sendiri menjadi manusia supaya dosa itu hanya bisa diselesaikan dengan dihukumkan menjadi manusia. Ya, tentulah bukan Allah yang dihukumkan, tetapi sifat manusia yang ada sama Yesus Kristus itulah yang dihukumkan. Dia seperti domba yang disembelih, tidak bercacat celah, tidak memiliki dosa. Dia dihukumkan supaya lewat itulah dosa bisa diselesaikan. Masalahnya hanya pada penyelesaian dosa. Kalau nanti Pak Juma berpikir, kalau dengan sedekah, dengan amal ibadah, dengan segala macam, bisa enggak dosa itu diselesaikan? Nah, konsep Alkitab, dosa itu diselesaikan dengan penghukuman. Dia mesti dihukumkan. Disebabkan kalau sedikit dosa pun tidak bisa masuk, tidak bisa menghampiri Allah yang maha suci, maha kudus. Tidak bisa sedikit pun. Dalam mimpi Pak Juma, dalam mimpi saja berbuat dosa, itu sudah tidak bisa mau menghampiri Tuhan. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan, Alkitab kasih jalan, dosa dihukumkan. Allah sendiri yang tidak bercacat celah. Kalau dikorbankan manusia, masih ada dosa, nabi masih ada, malaikat pun masih ada yang bisa jatuh ke dalam dosa. Yang betul-betul suci hanya Allah. Oleh sebab itu dengan kemahakuasaannya, dia menjadi manusia supaya dosa itu dihukumkan, ditimpakan kepada Sang Juru Selamat, dihukumkan. Nah, satu-satunya jalan manusia bisa masuk ke surga kan supaya dosanya selesai. Amal dengan amal ibadah dengan dosa, ya kalau dalam konsep kami tidak bisa, harus pisah, dia tidak bisa disatukan. Dosa berzina dibalas dengan ibadah dengan sedekah sekian, tidak bisa. Amal ibadah, dosa mesti diselesaikan. Itu yang jadi titik masalahnya. Di dalam banyak keyakinan kitab suci manapun, nah kami kasih tahu bahwa Alkitab menyelesaikannya begitu, menyelesaikan dosa. Kitab Pak Juma, silakan Pak Juma pakai, dibandingkan. Nanti kita buat perbandingan. Bagaimana sih? Nah, kalau dengan amal ibadah ngitungnya bagaimana? Dengan sedekah ngitungnya bagaimana? Ya kan? Dengan perbuatan baik ngitungnya bagaimana? Dosa itu. Nah, oleh sebab itu, satu-satunya jalan, Alkitab adalah satu-satunya jalan keselamatan, memberikan konsep seperti itu. Jadi umatnya percaya, bukan hanya umat Kristen, umat manusia. Semua manusia harus berpikir bagaimana dia menggapai Tuhan, masuk ke dalam surga itu bagaimana. Semua agama pasti tahu surga itu di mana, bagaimana menggapainya. Nah, mungkin agama ini begini, agama gitu. Dibandingkan coba. Nah, saya tahu bahwa Alkitab itu hanya lewat penghukuman. Percaya bahwa Yesus yang mati di kayu salib. Kenapa di kayu salib? Sebetulnya bukan masalah kayu salibnya Pak Juma. Itu hanya cara penghukuman, kebiasaan, tradisi bangsa Israel itu menghukumnya begitu di kayu salib. Intinya dia dikorbankan, dihukum sampai mati, darahnya dicurahkan. Nah, lewat darahnya dicurahkan itu banyak hal yang mengindikasikan itu darah Kristus. Domba yang disembeli oleh Nuh itu menyimpulkan bahwa Nuh ingat akan janji Tuhan bahwa itu untuk menyelesaikan dosa dia gitu. Jadi masalahnya kitab suci yang ada di dunia ini harus dipertanyakan untuk menyelesaikan dosa ini bagaimana. Oleh Alkitab hanya dihukumkan. Oleh sebab itulah banyak bangsa di dunia ini, ya Pak Juma ya, kalau warganya salah itu mesti dihukum. Pak Juma tidak punya SIM, dihukum supaya selesai. Semua begitu. Konsep Alkitab ini dipakai oleh seluruh bangsa di muka bumi ini. Kesalahan itu dihukumkan, baru selesai. Gitu. Kalau disogok ya itulah cerita tidak idealis. Oleh sebab itu
semua bangsa di muka bumi ini menggunakan konsep ini bahwa setiap warga negara yang salah untuk jalan penyelesaiannya dihukum. Itu Sambo dihukum supaya kesalahannya selesai, ya kan? Semua kita gitu. Gitu Pak Suma. Jadi coba dipikirkan dalam keyakinan Pak Juma itu menyelesaikan dosa. Bagi kami perbuatan baik itu tidak bisa jamin untuk menggapai surga, nggak bisa. Itu masalahnya. Saya sejak SMP pun memahami bahwa kalau saya tidak berdosa, saya bisa masuk surga. Tapi bagaimana supaya saya tidak berdosa? Besok saya berdosa, minggu depan saya berdosa, tahun depan saya masih berdosa. Satu-satunya saya mengimani bahwa dosa saya sudah diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib. Tinggal hidup saya menjadi hidup untuk Kristus. Yesus sudah mati buat saya hidup untuk Kristus. Nah, jadi ini konsep Alkitab. Kalau semua manusia harus memiliki keyakinan itu. Oleh sebab itu saya mungkin agak beda dengan banyak gembala Pak Cuma. Bahwa saya ketika nanti saya mati, ya saya sudah mengimani dosa saya sudah selesai. Satu-satunya yang menjadi penghalang kita masuk surga adalah dosa. Itu bukan perbuatan baik kita, dosa. Sekecil apapun dosa kita tidak bisa masuk kalau tidak diselesaikan. Nah, penyelesaiannya seperti itu. Saya mengimani itu, dosa saya sudah selesai. Ya, nanti saya tidak perlu takut lagi bahwa akan kematian ini. Kematian adalah suatu keuntungan, kata Paulus. Apa sih yang menjadi keuntungan? Yaitu bisa masuk dalam kerajaan surga nanti. Ini konsep yang harus ada pembandingnya. Kalau mau yang lain tolong di noise dulu, yang lain tolong dong. Jadi kalau konsep Alkitab itu mau diuji, tolong konsep yang lain juga ditampilkan, jangan dulu dibantah. Boleh dibantah, tapi tampilkan dulu konsep yang lain. Nah, bagaimana kita menggapai surga nanti? Buat konsep yang lain dulu. Silakan dibantah, tapi sampai saat ini saya perhatikan linknya Pak Juma tidak ada sampai ke situ. Hanya membantah, mempelintir. Silakan, tidak masalah. Tapi buat banding gitu loh. Yang betulnya untuk masuk surga itu begini loh. Nah, nanti kan kami bisa bantah juga. Itu jadi fair gitu ya, Pak Zuma. Saya ini hanya jemaat biasa saja. Saya tidak ada sekolah seperti Pak Gembala apa segala macam. Tetapi saya paham itu. Dalam sistematikanya itu, pemahaman itu mesti kena semua. Ayat-ayat dalam Alkitab itu tidak ada kesalahan. Gitu. Ya karena ini kitab itu terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, mungkin aja salah. Begitu Pak. Jadi Pak Juma berpikir juga menyelesaikan dosa bagaimana? Buat konsep. Jadi pembanding supaya mana yang lebih tepat gitu kan? Gitu saya konsisten dengan apa yang saya ucapkan. Gitu. Sekian dulu Pak Juma, mungkin ada tambahan. Iya, baik. Jadi Anda ini saudara saya ini bukan seorang gembala, tapi pengetahuan Anda lebih hebat dari Yesus, Pak. Karena Yesus menawarkan keselamatan itu tidak seperti yang Bapak uraikan barusan. Beda dengan keselamatan versi Yesus. Ya. Nah, kalau Anda bertanya tentang keselamatan yang ada di dalam ajaran Islam, itu sama dengan konsep keselamatan yang diajarkan oleh Yesus, Pak. Menyembah hanya kepada satu Tuhan dan mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Itu konsep keselamatan di Islam. Mau selamat, sembah Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Dan jadikan Yesus itu sebagai utusan Tuhan saja. Itu konsep di Islam. Nah, bagaimana dengan konsep Yesus? Yesus juga mengatakan hal yang sama. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Sementara Bapa membuat Tuhan-Tuhanan baru, ya, yang mati di atas tiang salib, namanya Tuhan Anak, dan dialah Yesus. Nah, sekarang apakah Yesus mengajarkan keselamatan seperti itu? Tidak. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa warisan, Pak.
Sementara Bapak panjang lebar membahas tentang dosa waris, yang mana dosa waris ini Yesus sama sekali tidak pernah ajarkan. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam, konsep kami itu sangat jelas mengatakan bahwa keselamatan itu ditentukan oleh Allah. Allah yang menjadi penentu keselamatan. Dengan cara apa Allah menjadi penentu keselamatan? Dengan cara menguji. Bukan dihadiahkan. Sama seperti di sekolah, Pak. Orang tidak dikasih ranking 1, kalau tidak diuji. Diuji dulu. Apakah orang ini pantas untuk selamat atau tidak? Nah, sekarang kalau Anda mengatakan konsep keselamatan di Anda adalah mengimani Yesus mati di atas tiang salib. Itu juga sudah dilakukan oleh Sambo, Pak, yang Anda sebutkan tadi. Sambo percaya Yesus itu adalah penebus dosa. Justru kemungkinan besar, karena dia percaya bahwa Yesus itu adalah penebus dosa bagi dirinya, maka dia melakukan apa saja. Karena toh dosanya sudah diampuni. Dosanya sudah dihapuskan. Dosanya sudah ada yang menebuskan. Bahkan kalau Anda jeli melihat di dalam kitab saudara, dikatakan, wahai anak-anakku, janganlah engkau berbuat dosa. Namun jika di antara kalian ada yang melakukan dosa, janganlah khawatir, janganlah takut, karena ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Coba. Lalu kemudian apa sih dosa itu di dalam Kristen? Nggak ada dosa itu dalam Kristen, Pak. Mau melakukan apapun di dalam Kristen itu boleh. Mau melakukan ini, mau melakukan itu, boleh, Pak. Nggak ada yang halal, nggak ada yang haram di Kristen itu, Pak. Jadi, kalau Anda berbicara mengenai konsep keselamatan, Kristen itu tidak perlu menyembah Tuhan, pasti selamat. Menurut iman mereka. Coba, kita lihat Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka kita diselamatkan, ya, dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari aturan-aturan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Jadi orang Kristen mau menyembah Tuhan, tidak menyembah Tuhan, nggak ada masalah dengan orang Kristen ini. Karena jaminan keselamatannya itu sudah ada dari Paulus. Yaitu ketika meyakini anak Maria ini sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, maka orang-orang Kristen ini akan diselamatkan. Tapi itu bukan dari Yesus, Pak. Itu dari Paulus. Kalau dari Yesus, keselamatan itu, sabar Pak, keselamatan itu menurut Yesus adalah ketika orang-orang menyembah hanya kepada Tuhannya Yesus dan mendudukkan Yesus itu sendiri sebagai utusannya. Berbeda dengan yang Bapak ajarkan tadi. Makanya kalau Anda mengatakan bahwa keselamatan itu adalah dengan mengimani Yesus mati di atas tiang salib, yang mati di atas tiang salib ini siapa? Tuhan atau manusia? Coba Anda fokus di situ dulu. Apakah yang mati di atas tiang salib ini Tuhan, pencipta langit dan bumi? Atau yang mati di atas tiang salib ini hanya manusia, anak Maria? Kalau Anda mengatakan itu adalah Tuhan, apakah mungkin pencipta langit dan bumi ini pernah mati? Kalau Anda mengatakan dia adalah manusia, berarti sembahan Anda adalah manusia. Coba Pak, fokus ke situ dulu. Karena kalau Anda berbicara mengenai keselamatan di dalam Islam, pertama, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa kunci keselamatan itu adalah ketika kalian melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Akibat daripada melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah memberikan ridha kepada hambanya untuk hambanya itu masuk ke dalam jannah. Nah sekarang, kalau kita mengukur Pak, apa yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, keselamatan itu hanya bisa didapatkan dengan cara taat kepada perintah. Sama seperti di Islam. Sementara muncul Kristen mengatakan keselamatan itu dengan mengimani Yesus mati di tiang salib. Antara ajaran Islam dan ajaran orang Yahudi terkait dengan keselamatan itu sama. Yaitu mereka melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuk orang yang tidak melakukan perintah Tuhan dengan perbuatan. Artinya perbuatan itu yang harus menjadi acuan mengukur sesuatu yang Tuhan sudah janjikan. Nah, sekarang begini. Islam ketika melakukan dosa, cara penghapusnya itu bukan cara dengan membunuh Tuhannya. Seperti yang diajarkan oleh Yesus. Ketika orang itu berdosa, maka yang dilakukan oleh orang itu adalah bertaubat, bukan membunuh Tuhannya. Matius 4 nomor 17. Lukas 15 nomor 7. Lukas 5 nomor 32. Lukas 2 nomor 24 nomor 47.
Semua diajarkan oleh Yesus bahwa ketika orang melakukan dosa, maka solusinya adalah bertobat. Sejak itu Yesus kemudian berkhotbah dan mengatakan, bertobatlah engkau, karena kerajaan surga sudah dekat. Jadi perintahnya itu adalah bertobat. Belum lagi ketika tadi di awal saya katakan kepada Bapak, bahwasanya orang-orang dahulu ketika mereka melakukan dosa, cara kemudian yang mereka lakukan untuk menghapus dosa mereka itu adalah dengan cara bertaubat. Dengan cara bertobat, Pak. Sekali lagi saya katakan, dengan cara bertobat. Baca di dalam Yehezkiel 18. Tidak ada diajarkan di dalam perjanjian lama. Cara penebusan dosa itu adalah dengan cara Tuhan datang dalam rupa manusia mati di atas pohon salib. Yehezkiel 18 nomor 20, nomor 23. Orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan orang tuanya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan orang fasik itulah yang akan menanggung kefasikannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Adam, Pak? Tidak ditanggung oleh anaknya. Ditanggung oleh Adam itu sendiri. Dan Adam juga sudah diberkati, diampuni oleh Tuhan. Nah, lalu Tuhan mengatakan dalam Yehezkiel 18 nomor 21. Tetapi jikalau ada orang pendosa atau orang fasik, bertaubat dari segala dosanya yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan kebenaranku, maka orang berdosa tersebut pasti memperoleh hidup yang kekal dan dia tidak akan mati. Ini dalil, Pak. Jadi kalau ada orang melakukan dosa besar, lalu kemudian dia bertaubat, lalu kemudian menjalankan hukum Taurat, melaksanakan perintah Tuhan, berlaku adil dalam kehidupannya, berlaku benar dalam kehidupannya, menyembah hanya kepada Tuhan, dan bertobat kemudian, kata Tuhan di dalam Yehezkiel 18 nomor 21, orang tersebut akan memperoleh hidup yang kekal, ia tidak akan mati. Itu menurut kitab perjanjian lama, Pak. Perjanjian baru bagaimana? Perjanjian baru, ada dua ajaran, mengimani Yesus sebagai Tuhan, dan mengimani Yesus sebagai utusan. Nah, yang mana yang mau diikuti? Tentu yang diikuti adalah Yesus. Di dalam Matius 19 nomor 17, Yesus mengatakan begini, jikalau engkau ingin memperoleh hidup, maka lakukanlah segala perintah-perintah Bapa. Artinya, Pak, keselamatan itu bukan cuma duduk-duduk, lalu mengatakan bahwa aku percaya Yesus mati di atas tiang salib menebus dosa manusia. Itu nggak bisa, Pak. Kata Yesus harus melakukan perintah Tuhan. Kalau harus melakukan perintah Tuhan, berarti harus beramal baik. Harus beramal saleh. Pekerjaan itulah yang kemudian akan menjadi acuan Tuhan untuk menghukum seluruh manusia. Yesus mengatakan begini, aku akan datang. Dengar, Pak, sedikit lagi. Yesus datang, Pak, akan mengupah manusia berdasarkan atas perbuatan masing-masing, Pak. Jadi Yesus tidak mengupah manusia atas dasar iman. Tapi Yesus akan datang menghakimi manusia atas perbuatan masing-masing. Jadi kalau perbuatan Bapa itu baik, maka menghasilkan buah yang baik. Kalau perbuatan Bapa itu buruk, maka akan menghasilkan buah yang buruk. Baik buruknya perbuatan seseorang, itu disesuaikan penilaiannya terhadap perintah Tuhan. Sementara di agama Anda sudah tidak ada perintah Tuhan. Baca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta semua ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti di dalam Kristen tidak ada lagi perintah Tuhan. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam surga kalau tidak ada lagi perintah Tuhan di dalam agama Anda? Silakan. Iya, jadi Saudara Suma, saya bisa tanggapi dulu sebentar saja. Setelah itu saya serahkan. Saya menanggapi Saudara Suma mengenai. Saya menanggapi hanya sebentar saja. Setelah itu saya serahkan langsung kepada Bapak Joni karena saya ada tugas Saudara Suma karena malam ini kan temanya kebenaran konsep penyalipan. Jadi yang Saudara Suma tanyakan tadi mengenai siapakah yang mati itu Tuhan atau utusan manusia. Nah, saya jawab manusia. Saya jawab. Jadi Saudara Suma harus tahu bahwa apa arti dari kata Tuhan. Itu Saudara Suma harus belajar dulu. Tuhan itu tidak, yang saya maksud, Pak, saya luruskan, Pak. Kita nggak usah main di dalam kata Tuhan atau Tuhan. Yang saya maksud pencipta langit dan bumi. Itu aja, Pak.
Iya, iya. Nah, ini Apakah yang dengar mati ini dulu. pencipta langit dan bumi atau ciptaan Nah. berupa manusia? Silakan. Kita akan mengarah ke sana, tetapi kita akan jelaskan itu Tuhan, itu artinya apa. Itu Tuhan, apa Saya makna kira dari buang-buang Tuhan. waktu, Pak. Di sini sudah mau maghrib. Enggak. Saya ngerti apa yang Anda Ya, ingin jelaskan. Nah, Yang sudah. saya maksud di sini Iya, Tuhan, pencipta langit dan bumi atau bukan? iya, Gitu loh, Pak. Nah, begini. Kata Tuhan ini bukan cuma kata Tuhan. Artinya, apa arti Tuhan? Tuhan itu penguasa. Tuhan itu yang membuat saudara semua bisa taat. Itu kata Tuhan. Tuhan itu bisa juga memerintahkan saudara semua supaya tunduk kepada Dia. Itu kata Tuhan. Seperti kalau ada kata lain Tuhan, seperti di dalam Filipi 3 ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut. Jadi kalau perut itu juga berbicara tentang Tuhan. Jadi ketuhanan Yesus itu artinya dia itu memiliki kuasa, power. Dia memiliki satu kuasa untuk membangkitkan dan kuasa untuk apa saja. Nah, itu kata Tuhan. Jadi kematian Yesus itu dia lepaskan kemahakuasaan itu ketika dia menyerahkan dirinya. Jadi yang dia serahkan itu bukan Tuhannya, tetapi kemanusiaannya dia untuk supaya dia harus mengerjakan pekerjaan tentang penebusan salah dan dosa supaya manusia diselamatkan. Itu sebabnya Paulus berkata dengan matinya ia disalib, maka segala hukum yang lama itu sudah ditiadakan. Kenapa? Karena kematian Yesus itu adalah satu anugerah di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi, saudara semua harus tahu bahwa waktu Yesus berkata Eloi, Eloi, lama sabachthani, itu kemanusiaannya, sebab kuasa power dia sudah keluar. Sebab kalau dia masih ada di dalam tubuh, di dalam dirinya Yesus, dia pasti tidak akan mati. Karena orang mati aja dia bangkitkan. Karena dia memiliki power, memiliki kuasa. Itulah yang disebut Tuhan. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa penyaliban itu sangat penting bagi umat yang percaya, karena salib itu orang yang percaya Yesus dimenangkan dan diselamatkan. Nah, demikian sampai di situ dulu. Saya leave dulu karena saya ada tugas. Ya, saya serahkan kepada Bro John. Silakan. Iya, makasih. Minta maaf ya, saudara semua. Karena saya bilang hanya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya juga nggak lama lagi karena ini mau maghrib di sini. Iya, jadi itu jawabannya sudah cukup jelas. Ya, untuk siapa yang disalibkan, itu Tuhan yang menjadi manusia. Itu sudah konsisten, sudah tidak bisa dibantah lagi. Nah, saya tuh konsisten juga mintanya Pak Juma mestikan konsep yang saya buat, yang saya sampaikan tadi itu selesai. Tidak ada asal ikuti itu masuk surga. Nah, konsep yang dikasih Pak Zuma itu kan misalnya ya kan, bahwa dosa kalau mau selamat itu dengan ketaatan mengikuti aturan dan menjauhi larangannya. Nah, itu mestinya Pak Juma membuat konsep yang jelas. Aturan yang mana, semuanya itu mesti jelas. Nah, ini kan masih jauh gitu kan. Tapi konsep yang Alkitab kasihkan, yang saya sampaikan, itu sudah jelas selesai. Sesuai dengan kesimpulan yang kami dapat dalam memahami sistematika teologia. Bahwa konsep ini sudah selesai. Istilahnya sudah final. Kalau diikuti masuk surga. Nah, kalau konsepnya Pak Juma itu yang mana? Ada berapa banyak perintah? Ada berapa banyak larangan? Kalau satu yang tidak diikuti bagaimana? Nah, ini belum jelas. Nah, itu mestinya
makanya saya bilang konsep yang Pak Juma buat itu mesti selesai. Seperti saya bilang, kan dosa sudah selesai, ya selesai. Nah, di dalam konsepnya Pak Juma itu belum selesai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Juma belum jawab. Penyelesaian dosa itu, nah penyelesaian dosa oleh kami seperti yang Alkitab bahwa ada yang dihukumkan, ya kan, untuk menyelesaikan dosa. Beda dosa dengan amal ibadah dengan kalau bertobat ya bertobat tidak minum, tidak penjudi, tidak berzina, oke. Kalau hanya bertobatan seperti itu tidak menyelamatkan juga. Dosa yang dia belum bertobat sudah selesai belum? Bagaimana dia menyelesaikannya? Kalau dengan amal ibadah dan sedekah, menghitungnya bagaimana? Selesai enggak menghitungnya tuh? Nah, ini konsep yang seperti ini belum selesai, Pak. Sampai kapan Pak Juma bisa membuat konsep itu supaya selesai? Pak Juma akan bikin panjang itu. Aturan ini, aturan itu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ah, itulah hukum Taurat itu. Dari 10, 9 dilakukan, 1 tidak. Gagal semua. Nah, jadi konsep yang di luar konsep penyelesaian dosa bahwa harus dihukumkan, saya meyakini itu gagal. Dalam dialog ini pun saya mau kasih tahu Pak Juma tidak bisa membuat dalil konsep keselamatan itu selesai. Nah, jadi tolong dijawab, tolong dibuat konsep yang selesainya itu bagaimana sama dosa diselesaikan bagaimana. Kalau bertobat saja, tidak membunuh, tidak berzina, dosa yang sebelum waktu itu dia berzina udah selesai belum? Nah, begitu. Jadi ada kejelasan. Jadi Tuhan itu maha konsisten, maha adil. Jadi tidak ada satupun perbuatan dosa yang tidak diperhitungkan. Tidak ada satupun perbuatan amal yang juga tidak diperhitungkan. Jadi hitungan yang menghambat kita masuk surga adalah dosa. Amal ibadah untuk hadiah kita. Tapi dosa itu selesai tidak. Kalau bertobat, dosa yang lama itu bagaimana menyelesaikannya? Dengan amal ibadahkah, dengan apa? Nah, itu jelas dulu Pak Juma. Jadi konsep yang saya sampaikan itu selesai. Kalau diikuti bahwa dosa sudah selesai ya masuk surga. Karena satu-satunya penghalang itu bukan soal sembah menyembah. Tidak ada soal sembah menyembah. Yang jadi masalah itu dosa bagi umat manusia itu dosa karena Adam sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia berdosa di hadapan Tuhan. Nah, jadi begitu. Saya sudah jawab sesuai dengan Pak Gembala juga sudah jawab. Nah, Pak Juma mesti konsisten. Konsep yang Pak Juma buat selesai enggak? Oh, katanya sedikit bertobat. turun Apa bertobatnya bagaimana? Gitu loh. Supaya mudah-mudahan ini paham nih Pak Juma ya. Konsep yang saya sampaikan ini sudah selesai. Konsep Pak Juma sudah selesai belum? Pak, terlalu banyak Pak, muter-muter, Nah, Bapak jadi bolak-balik. pasti Gimana sih diselamat. Bapak ini? Ya, Pak, udah Pak, itu, udah Pak, itu udah gampang aja. bolak-balik. Sudah, ya. Silakan. Udah Pak, Juma jawab. udah Pak, udah bolak-balik, tapi yang Anda jajakan ajaran pagan, Pak. Sore, Penyaliban. Bang Juma. Selamat sore, Bang Juma. Apa kabar? Satria. Ya, Bang Juma, karena sore. waktu Bang Juma Sore. udah mepet ya, udah mau Sini maghrib ya. Nanti lanjut habis maghrib. Habis maghrib kira-kira jam berapa? Nanti dialog sama saya ya. Kita 2 arah. Iya, tapi ajarannya sama aja, nyembah manusia juga. Kan percuma. Ya, tapi saya akan lebih fokus untuk mempertajam apa yang disampaikan oleh Pak Joni dan Pak Gembala. Iya, nanti Tapi kita 2 arah ya. Oke. Mengenai keselamatan atau Oke, ketuhanan. jadi kalau atau keselamatan di dalam ajaran Islam itu sama seperti konsep yang diajarkan oleh Yesus. Ini yang kalian harus bantah. Iya, kalau ya, gitu ikut Yesus. nanti lah. kita Itu. jam 1 jam lagi ya. Tunggu, Bang Juma, sabar. Anda harus mengikuti konsep Yesus. Bahwa keselamatan itu tujuannya memperoleh hidup yang kekal.
Memperoleh hidup yang kekal itu mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Nah, Iya. konsep pengenalan ini kemudian adalah mengikuti instruksinya, apa yang diperintahkan oleh Tuhannya Yesus itu yang harus kita lakukan. Iya apa? Pak Juma enggak bisa tahu jumlah yang mesti diikuti itu berapa Loh, banyak. kan perintahnya dengar Cuma dulu. masih ada waktu Anda memang kalau mau untuk jadi dialog. murid, Anda kalau mau jadi murid saya daftar, biar saya ajarkan. Di dalam konsep keselamatan yang Islam ajarkan, melaksanakan perintah, menjauhi Iya. larangan. Kalau Perintahnya kemudian yang mana? dengar, sabar dulu. Perintahnya itu beramal soleh. Beramal soleh itu adalah apa yang kemudian menjadi poin di dalam pengajaran kepada kami sebagai umat Islam untuk kemudian kami lakukan. Nah, ketika ada syariat yang kami langgar, maka tuntunan berikutnya adalah bertaubat. Apakah Yesus mengajarkan bertobat? Mengajarkan. Apakah Yesus mengajarkan dia harus diimani sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Tidak pernah. Ini adalah konsep yang kalian bikin sendiri. Bahwa keselamatan itu harus menebus mati di atas dia. Itu nggak ada. Jadi kalau konsep keselamatan itu diajarkan oleh para nabi, ya harus menyembah kepada Tuhannya para nabi. Jangan menyembah kepada nabi. Kan itu. Jadi kalau keselamatan yang Anda buat-buat itu sesimpel itu, hanya mengimani manusia mati di atas tiang salib, ya itu adalah konsep kalian. Tapi itu tidak diajarkan oleh Yesus. Yang diajarkan oleh Yesus adalah sama yang diajarkan oleh umat Islam. Menyembah hanya kepada Tuhannya Yesus, dan mengimani Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau Anda mengatakan tadi yang mati di atas tiang salib itu adalah Tuhan Anda, yang datang dalam rupa manusia, ini konsep dari mana Anda ambil? Di dalam konsep Tuhan yang benar, menurut perjanjian lama, Tuhan itu tidak pernah mati. Dia hidup kekal. Kalau Anda mengatakan yang mati itu adalah manusia, berarti terjawab Tuhan Anda adalah manusia. Karena yang mati adalah manusia, bukan Tuhan ternyata. Tetapi dia adalah Tuhan sebelumnya, lalu merubah diri menjadi manusia. Kalau dia merubah diri menjadi manusia, berarti dia masuk dalam kategori paganisme. Ada Tuhan membentuk dirinya menjadi makhluk. Sementara dalam Yesaya 43 nomor 10 jelas dikatakan, aku Tuhan, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi kalau ada Tuhan dibentuk menjadi manusia, itulah Tuhan pagan. Dan itu yang Anda imani sekarang. Gitu loh. Sementara ajaran Yesus, di dalam kitab Anda sendiri mengatakan, bertaubat, bertaubat, bertaubat. Kalau penebusan itu benar adalah ajaran Yesus di atas tiang salib, Yesus tidak akan pernah mengajarkan penebusan dosa. Nah, di Islam untuk selamat Allah memberikan jalan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri, sama dengan Yehezkiel 18 nomor 21 yang tadi. Jadi konsep keselamatan itu jelas, ada perintah, ada larangan. Siapa yang melaksanakan perintah, itu yang mendapatkan hadiah. Siapa yang melakukan larangan, itu yang mendapat hukuman. Itu konsep keselamatan. Seluruh nabi mengajarkan itu, termasuk Yesus. Sekian. Oke, saya kira teman-teman muslim mungkin ada di sini yang bisa menggantikan saya sementara. Teman-teman muslim mungkin ada. Saya di sini, di tempat saya ini udah mau azan. Ya, Bang Cuma, Silakan. maaf, 1 jam lagi bisa? Apa 1 jam Saya setengah? ya sekitar 1 jam setengah. 1 jam setengah ya. Nanti saya kembali lagi ke sini ya, ke MDM ya. Oke. Kita lanjutkan, mudah-mudahan ada yang baru. MMCI ini Pak. Ini MMCI Bang, bukan sorry. MDM. MMCI, oh ya maaf. Oke, sampai nanti 1 jam setengah saya akan kembali ya, Bang Juma, sampai ketemu. Oke. Silakan dengan ilmu Anda. Iya, Pak jadi Juma nanti sendiri. Pak Juma jelaskan perintahnya apa dan larangannya apa, supaya saya pun juga tahu gitu ya. Perintahnya menyembah hanya kepada Allah, bukan menyembah kepada manusia Yesus. Nah, sekarang ada nggak perintah Yesus menyembah kepada Yesus? Ada nggak? Nggak ada kan? Perintahnya menyembah saja. kepada Tuhannya Yesus kan? Hanya menyembah saja sudah bisa. Gimana? Menyembah saja sudah bisa masuk surga, hanya menyembah saja. Yang menjadi ayo. perintah yang menjadi perintah Tuhan untuk manusia itu selamat, menyembah hanya kepada Allah. Hanya menyembah.
Yes. Oh, Betul. Jadi yang di, iya, jadi kalau yang dengar dulu wahai orang Kristen, dengarkan. Yang dikatakan menyembah itu adalah menundukkan diri terhadap perintah-perintahnya. Itu menyembah. oh, Ketika perintahnya agar berbuat baik kepada orang lain, lalu kemudian kita melakukan itu menyembah karena mentaati Iya. perintah. Nah, sekarang kalau Tuhannya mengajarkan menyembah kepada Yesus, menyembah kepada Tuhannya Yesus, kemudian Anda menyembah kepada Yesusnya, apakah itu menyembah? Makanya Pak Juma jelaskan perintahnya itu apa kalau menyembah Perintahnya itu. kan sudah jelas. Perintahnya itu Allah, taat kepada Allah. Berbuat baik yang Berbuat baik itu, ketaatan itu adalah perbuatan baik. Sementara Anda melanggar semua perintahnya, apakah itu dikatakan perbuatan baik? Bagaimana kemudian Anda bisa bermimpi masuk surga sementara Anda langgar semua perintahnya? Coba. Surga apa yang Anda mimpikan sementara perintah pemilik surga Anda langgar semua? Anda diperintahkan menyembah kepada Anda diperintahkan menyembah kepada Yesus atau kepada Tuhannya Yesus? Nggak ada begitu. Konsep kami beda. Saya mengikuti konsepnya Pak Juma. Saya Enggak, sekarang Anda diperintahkan menyembah kepada Yesus atau kepada Tuhannya Yesus? Kami masuk surga bukan soal sembah menyembah. Saya saya mau tanya. Disitulah sesatnya Anda. Karena keselamatan itu, kata Yesus, ketika orang-orang itu melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Matius 19 nomor 17. Berarti Anda ini bukan pengikut Yesus. Ya, perintahnya apa? Loh, perintahnya adalah taati perintah Tuhan. Enggak tahu menjelaskan. Perintahnya adalah taati perintah Tuhan. Mana? Apa perintah Tuhannya? Lah, apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kitab Anda? Ya, perintahnya yang mana? Iya, semua perintahnya yang ada di dalam kitab Anda. Ayo. Ada nggak perintahnya satupun untuk menyembah kepada anak Maria? Ada nggak? Anda lah yang menyebutkannya, Puasa. bukan saya. Saya sudah jelaskan konsep saya. Pak Juma jelaskan konsep saya. Saya tanya, perintahnya apa? Saya kan sudah mengatakan, perintah di dalam Al-Quran itu adalah menjalankan amalan soleh. Ya. Nah, sekarang perintah di dalam kitab Anda apa? Jangan tanya saya. Ada nggak menyembah Yesus? Ada nggak perintahnya menyembah Yesus? Jangan tanya saya tanya Bapak. Ini kan konsep keselamatan. Sekarang saya tanya, ada nggak perintah di dalam kitab Anda menyembah anak Maria? Ada nggak? Konsep dari mana Anda dapatkan itu? Konsep dari mana? Ya itu yang Anda praktekkan sekarang, menyembah anak manusia. Nggak ada. Yang Anda praktekkan sekarang. Nah, bukan, Pak Juman nggak tahu konsep yang saya buat tadi. Konsep saya bukan begitu. Enggak, saya tahu. Anda tidak mau kemudian terbukti menyembah manusia. Sekarang saya tanya, faktanya Anda menyembah manusia. Yang ngajarin Anda untuk menyembah manusia itu siapa yang ngajarin? Nggak ada. Siapa yang ngajarin? Saya tidak ada. Nah, justru kalau tidak ada yang ngajarin Anda, kenapa Anda menyembah Yesus? Betul. Siapa yang bilang saya menyembah manusia? Siapa menyembah manusia? Terlalu banyak halusinasi. Yesus itu manusia atau Yesus itu manusia? Dengar. Yesus itu manusia atau meja? Kamu karang semua sesuai pikiran. Kamu karang-karang. Yesus itu manusia atau meja? Manusia atau kursi? Sama Pak Pipo kau nanti dulu. Udah Bang Juma. Ada. Sholat dulu lah Bang. Pak Pipo pembohong. Kemarin tunggu jam 9 katanya jam 8. Lama-lama ku cabai matanya nanti Pak Pipo pakai lombok merah. Jadi nanti berapa Anda? Alah, pembohong. Agamamu mengajarkan kau menghalalkan bohong. Ditunggu sudah berhari-hari. Besok kalau kau tidak datang jam 8, ku cabain matamu. Marah-marah. Giliran ditunggui sampai tengah hari bahkan sore tidak nongol-nongol. Diskusi bocah cilik. Agamamu itu mengajarkan kau jadi pendusta. Ya bocah cilik pembohong pembual. Kau yang bohong Bang Pipo. Orang jutaan manusia saksikan kau dusta. Kau janji, kau sendiri yang bilang besok jam 8 pagi. Sediakan. Ternyata pembohong ini. Makanya kurangi makan makanan yang diharamkan Yesus supaya otakmu itu tidak error. Kau jangan minum
Jangan minum air kencing itu atau terus-terusan maka Oh ya, Bang Zuma, Pak Vivo memberikan alasan tadi malam ke sini. Pak Vivo Ah. itu hanya akan masuk Zoom kalau saya live, jadi tahu saya di mana katanya begitu tadi tadi pagi Oh, malam. gitu. Iya, Tua beliau bilang keladi. seperti itu. Karena Udah, beliau hanya ikut di Nanti live, lihat di situ linknya, baru dia bisa masuk. Katanya linknya nggak masuk gitu. Linknya nggak ada, di mana linknya katanya. Memang Kalau dia saya live pembohong baru ini, masuk katanya. pendusta. Cuma sampai langit ke-7 pun Anda nanti saya sanggup sampai langit ke-7. Banyak cerita. Nanti kita Pak Vivo, bisa. kalau memang Pak Vivo, kalau memang mau niatnya debat sama Bang Zuma, itu Ya. nomornya Pak Vivo kasih ke saya. Nggak Udah, perlu Jangan alasan jangan harus percaya, nunggu- dia ini pembohong. Berapa mau Ya, 20 harus nunggu Jose live baru mau debat. Wah, Nanti jam berapa waktu mau saya siap malam ini sampai Kebetulan kan saya janji sama Satria Injil sebentar. alasan Ya kau kan? kau itu. Satria Injil itu 1,5 jam. Nah, kau berdua saya sendiri, Pipo, supaya kau punya nyali. Jangan kau ketakutan terus kayak kemarin-kemarin gitu. Kamu selalu mengelak dan mengelak dan mengelak. Banyak cerita. Siapa yang pendusta, siapa yang pembohong. Karena kamu nggak mampu sama Pak Pipo dan nggak ngerti apa-apa karena Banyak cerita. Apa Vivo ditakuti? Entahlah dia. Kebohongannya, Kanda. Gini aja lah, udah. Sholat dulu Anda. Nanti kalau apa nanti saya masuk kemari. Kalau kau siap, ya saya siap. Saya siap. Saya siap. Kamu berdua sama Satria saya sendiri. Saya siap sebentar. Oke. Ingat kata-katamu Anda siap. Saya Ya. siap. Nah, mau 7 hari, mau ke lagi yang 1,5 jam dari Siap. sekarang. Kamu berdua dengan Satria saya sendiri. Oke? Anda dulu sholat dulu, jadi supaya jangan mengganggu sholat Anda. Makasih ya, bro. Mau kabur lagi dia. Aku bilang Bu Vivi tadi malam Pak Vivo datang. Saya kalau Jose live baru bisa masuk. Kalau di mana live masuk katanya gitu. Lucu. Mana dong? Kalau saya ke Jumi yang lain, apalagi Bro Endi, saya dikeluarkan itu nggak bisa. Kalau di sini nggak keluarkan, saya nggak di-kick, maka saya masuk. Mana ada di kick? Di sana juga nggak di kick. Di M3 kenapa bilang di kick? Salah itu Pak Vivo nih. Tanya Bro Andi dulu. Mana ada Bang Handi? Ya, nanti tanya di Jom dia. Kalau saya masuk pasti dikeluarkan dia, di-kick dia. Kenapa di Zoom dia? Tadi malam Pak Vivo kesini menjelaskan jangan dipanggil Bu Vivi karena memang aku nggak live gitu. Kalau aku live baru Pak Vivo masuk itu katanya. Nggak tahu linknya katanya. Kenapa begitu? Berarti ngekor terus. Saya tungguin di M3 nggak datang. Udahlah jangan banyak ngomong ah. Udah nanti si Juma ini biar saya cari ini. Ya, saya Nggak pamit jadi, dulu Mas. maghrib ya, teman-teman Ya. sekalian. Terima kasih banyak. Nanti juga di sini. Sholat Ya, duluan. nanti habis ini kita layani saudara Pipo si penakut ini bersama dengan Satria Bibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geli tadi sedikit pernyataannya bahwa dosa itu bagaimana menghapusnya. Sementara di dalam Al-Quran sudah jelas. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufiralhu ma taqaddama min zambi. Barang siapa beriman kepada Allah dengan melaksanakan puasa, maka dosanya sebelumnya dihapus semuanya. Jadi dia tidak tahu hukum-hukum dalam Islam itu. Jadi ada suatu keistimewaan dalam Islam itu mengajarkan sesuatu penghapusan dosa secara istimewa, bukan hanya sekedar taubat, tetapi ada satu ibadat-ibadat tertentu yang kita lakukan, insya Allah bisa menghapus semua dosa. Jadi kemudian bagaimana Lailatul Qadri itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bismillah. Jadi lebih mulia dari 1000 bulan dan lain sebagainya, banyak sekali satu keistimewaan dalam Islam yang tujuannya adalah bagaimana supaya amalan kita itu lebih banyak daripada usia kita. Sehingga Pak Dokter, iya, seperti itu. Dia tidak tahu itu. nyingkirin duri di jalan aja dapat pahala ya. Iya. Nah, Tersenyum. coba kita sholat saudaraku. Air jadi saksi, sejadah jadi saksi, tanah jadi saksi, baju jadi saksi, topi jadi saksi, lantai jadi saksi.
Semua malaikat yang ada di sekitar kita jadi saksi. Berapa? Dan pikirannya sempit. Dia tidak mengenali Islam. Itulah orang-orang yang tidak mengenali Islam seperti ini. Dia kiranya bahwa ibadah itu tidak ada sesuatu hikmah di balik itu karena ketidaktahuannya. Gitu saudara Paimanes. Seperti itulah. Makanya memang susah menuntung orang yang buta. Mana lah, dokter, mereka itu kan cuma tepuk tangan seminggu sekali masuk surga. Apaan rukun begitu? Tepuk tangan seminggu sekali masuk surga. Konyol. Ayo Pipo, maju Pipo. Susah memang kalau dia tidak tahu Islam. Kalau dia tahu di dalamnya bahwa apa itu Islam sesungguhnya, rahmatan lil alamin. Subhanallah. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Oke, saudaraku, terima kasih banyak. Saya tambahkan sedikit Saya juga mau sholat maghrib. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua maghrib semua kan belum, nggak sama ya Belum, di waktunya tempat ya. saya belum, di tempat Mbak Yosel, waktu barat belum. warming up dulu Pak Piponya biar semangat. Nanti dia pingsan. Tadi malam ke sini karena Pak Vivo lucu, Pak Vivo. Mana Vivo mana? Vivo ada di sini, Opom. ada itu. Bung Vivo, Ya, apa, Bro? sehat bro? Sehat. Sudah percaya Yesus itu Tuhan belum? Oh, sekolah dulu, jangan pakai TK kamu ngomong. Aku Jangan nanya. ganggu Pipo. Jangan Aku- ganggu Pipo. Aku Pipo nanya. persiapan buat nanti malam. Sebentar, Jangan sebentar, diganggu Pipo. Kang Sunan sebentar. Ini teman lama saya ini. Cara bicaramu itu, kalau saya katakan kau akan anak kecil kayak gitu-gitu bicara. Aku nanya, sudah percaya belum Yesus itu Tuhan? Karena tempo hari belum percaya gitu loh sama saya. Ingat Makan, nggak? makan. Arahkan. Apa? Jabatan kita kan waktu kan begitu. Nggak Maka- percaya. Anda katakan saya percaya, Anda katakan kan kata-katamu itu apa? Memang gimana cara bicara itu? Terus percaya apa enggak? Kalau anakmu kau tanya seperti itu, istrimu bagus. Oh, Aku nanya lo, kan jadi lo jadinya. Arah. Ho. Siapa ini? Dengar dulu, saya nggak pernah bertanya kepada Muslim. Halo, udah percaya kok sama Tuhanmu, sama Allahmu, sama Nabimu? Saya nggak ngomong itu, nggak pernah saya ngomong itu. Kenapa saya nggak pernah saya ngomong seperti itu? Karena saya ketahui mereka itu sudah memang percaya bagi yang dia itu. Ngapain saya tanya lagi? Ya, saya tanya. Makanya pertanyaanmu kau nggak ngerti. Makanya aku tanya karena nggak ngerti. Gimana sih? Kalau aku sudah tahu ngapain aku nanya? Percaya bertanya kepada Muslim. Kamu udah percaya sama Allahmu, sama Muhammadmu. Saya nggak pernah bertanya itu. Karena saya tahu memang udah dipercaya itu. Ngapain saya tanya lagi? Kalau nggak tanya kenapa mesti debat, Pak Vivo? Gimana dong? Makanya saya bertanya, Josel. Ya makanya saya bertanya, karena saya belum tahu. Tapi Iya. Tanya ke saya, karena dia sudah tahu. Kalau nanya kenapa harus ditanya? Harus. Ayo Vivo, ayo Ini Bang Imanes, kerak Bang Imanes. Oh, enggak, saya lagi jalan kaki. Bang Imanes, suruh Pipo sholat maghrib dulu, Bang Imanes. Wah, aku masih lama, masih 1 jam lagi. Pipo suruh sholat dulu. Jangan. Ini suara siapa nih? Bang Imanes. Oh iya, Bang Imanes. Ya, Bang Imanes sekarang. Saya mute deh.
Pipo nomor Jangan berapa? Bang Mianes, nanti Pak Pipo nanti lari, nanti kabur lagi. Banyak lesnya, banyak omongnya, udah 16 kali kalau nggak salah. Janji mau pada Jumat, gagal lagi, ada acara lagi, mau pergi. Kemarin pagi ditungguin, nggak nyampe juga. Ya udah, saya Ini bukan karena jalan deh Bang Imanes sih, mesti karena Miki. Benar serius. saya udah siapin karpet merah sebagai tuan rumah. Mana apa coba? Sudah nggak tahan lihat ini suara Pak Pipo nanti dengan Bang Juma, minta maaf sama Bang Juma nanti. Yang kemarin tersengal-sengal siapa? Oh, sama Pak Dani. Tadi sore, tapi tersengal-sengal. Mata lo DGJ. Aduh, nggak usah kayak begitu Pak. Coba Pak Pipo. Biasa aja, santai. Mati gimana ntar ketempuan lagi ya. Kalau kita bicara kita ada manfaatnya, bukan mata-mata kecil. Ngomong apa? Pemanasannya sama saya yuk. Lumayan nih setengah jam. Nunggu maghrib. Di tempat saya masih 1 jam lagi. Ngopi dulu lah, ngopi sore ah. Vivo payah, diajak ngobrol nggak mau. Dia lagi puasa Pipo buat nanti menghadapi Pak Juma. Berat katanya Bang Juma. Padahal saya bela-belain loh. Tadi kan saya pakai laptop di ruangan saya. Nggak enak kan. Saya geser nih, makanya tadi saya jalan. Kalau sama Pak Pipo, itu nggak ada itu sama Pak Pipo. Tentang Bibel itu nggak ada apa-apanya itu. Siapa? Gurundamu itu. Justru sebelum ke Gurunda sama saya dulu. Gitu loh. Pas nanti kalian tengok nanti pas diskusinya pasti dikit dan akan dikeluarkan saya yakin itu nggak lama itu karena dia nggak mungkin tahan. Nggak ada, saya jamin, saya jaminannya tuh. Buktikan nanti, saya yakin itu nggak tahan dia itu nanti. Kalau nggak mau diatur, kalau nggak mau diatur boleh tuh dikeluarin dong, namanya nggak mau diatur. Mudah-mudahan lah dia bertahan nanti sampai selesai nanti diskusi Pak Pipo dengan dia. Tapi berapa kali, udah 3 kali saya jumpa dengan dia, nggak pernah dia tahan sampai akhir. Berapa kali? Anda ditunggu 14 kali gue itu, yang terakhir kemarin. Anda kemana? Di M3, perjanjiannya di M3. Bang Imanes, coba di disconnect dulu, soalnya parah kerak-keraknya. Pipo, kok semakin banyak kau ngomong, semakin banyak kau dusta, Pipo. Makanya kata-kata saya harus kau caplak karena kau tanpa kata-kata gak bisa hidup kalau gak kau contek kata-kata saya. Ketawa dalam penderitaanmu. Kau dicari Bang Dewa itu. Apalagi Dewa udah nangis Bombay. Siapa lagi nangis Bombay? Siapa? Tadi Bang Dewa ingin bicara tadi katanya, mana Pipo? Semakin banyak kau bicara, semakin banyak kau dusta katanya Pipo. Rohan dia aja udah angkat bendera sama Pak Pipo. Tanya dia. Kau dengar semalam sama si Dani itu, yang Pak Pipo ngomong sama Dani. Kau dengar itu kan di Jumana itu? Saya nggak tahu Jumana itu. Dengar, Pipo kabur toh. Nah, kan makanya kebohongan dan akalmu itu selalu kau pelihara di dalam dirimu. Oke, nanti saya masuk. Tunggu dulu. Nanti si Gurunda Anda itu masuk ya. Baik, terima kasih. Iya, silakan Pipo. Ntar dulu, Pipo, amat. Bu Vivi nanti kalau nggak masuk ke sini aku panggil Bu Vivi bener nanti. Pipo kabur, mau persiapan dengan Bang Juma dia, mau buka kitab-kitabnya. Mau kabur ntar malam tuh. Udah nggak ada ya orangnya ya. Nggak ada. Parah nih suara krek gitu ya Bang Imanes, ya apa ya? Perlu sentuhan itu Bang Imanes.
Kenapa? Mic-nya perlu sentuhan itu. Tapi mang nggak ngono Bang Imanes, nggak ngerti. Oke. Deh. Kebun aku kepental. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah. Sehat, Bah? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cari pipo, Bah. Ya. Dicari pipo. Pipo. Cari. Badut, badut. Pak Pipo siap jadi sinterklas Desember dia, lagi sibuk. Kapan Pipo ganti giginya? Oh iya, ada fotonya, Bah? Punya fotonya kah?